Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yayan Budiman di YouTube channel saya Dang Diman. Apa kabar di sana segalanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga bisa selalu beraktivitas normal sehari-hari. Amin. Amin. Kali ini kita kembali lagi bersama teman saya ini Ikro. Akan bahas lagi tentang FSY. Kita mau bikin video lanjutan dari yang kemarin Kro, kan? Oke, siap. Infonya tuh kemarin masih Algemain ya, ya masih umum. umum banget. Sebenarnya masih banyak banget kan yang bisa digali dari itu kan. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang untung rugi. Oke. Tentang FSY. Soalnya kita kan kalau misalnya mau memutuskan sesuatu pasti kita lihat dulu untungnya apa, ruginya apa. Benar, Nah, buat benar. teman-teman kayaknya banyak yang pengen ke Jerman, jadi punya gambaran lebih lagi tentang FSY itu seperti apa. Tapi kita juga nggak adil dong. Nggak Kalau adil. misalnya kita bicara tentang keuntungan, nggak bicara tentang kerugian. Kerugian. Sengaja kita bikin kerugiannya di akhir. Iya. Ya, karena Iya. supaya kadang-kadang yang indah-indahnya dulu kita sampaikan, baru kemudian yang pahit. Ya Kadang kan? orang pengen yang enak-enak aja. yang enak-enak gitu. dulu ya Yang enak sengaja. dulu, iya. Kalau misalnya kita sampaikan kerugian nanti langsung di skip nanti sama Langsung teman-teman di-skip, kan. iya. Iya. Sengaja keuntungannya dulu. Oke. Sekarang Bro, kalau jujur menurut pengalaman lu pribadi ya, kerugian atau kesulitan apa sih yang lu lihat selama masa episode kemarin? Iya, jadi sebenarnya tantangannya banyak banget sih. Karena kan seperti yang saya bilang, ini kan kita dipaksa untuk bersosialisasi gitu kan. Otomatis untuk kontak sosial di tempat yang baru, lingkungan yang baru, itu juga nggak semua orang bisa gitu kan. Ada orang itu punya takaran bisa sosialisasi tapi nggak bisa ngomong banyak gitu. Ada yang bisa ngomongnya lancar tapi disuruh ngomong sama orang banyak nggak bisa. Iya. Pertama di bahasa kan, di bahasa yang baru gitu. Jadi kembali lagi bahasa juga itu menjadi faktor utama sih. Jadi layak hidupnya di FSY. Soalnya kan teman-teman saya juga banyak yang FSY tapi juga dari luar Indonesia, teman saya dari Afrika tuh dia FSY di sini, terus dia karena bahasa Jermannya belum lancar jadi kayak susah juga mau ngomong sama teman-teman, sama pasien gitu. Pertama bahasa itu jadi tantangan, kesulitan juga. Sama ada adaptasi ya. Adaptasi itu penting juga kan, karena pasti bakal kaget lah. Kita di Indonesia hidup enak terima jadi, tinggal terus sama teman-teman mana-mana. Ketika nyampe Jerman langsung kerja itu kan pasti kaget, ya kan. Di Indonesia juga di Shock gitu kan. sama agen kan. Iya. untuk pengurusan. Nah nyampe sini kita, jadi kesulitan juga harus ngurusin apa-apa itu mandiri. Karena kan kalau misalnya saya lihat misalnya bandingin sama au pair kan ada GF nih, ada yang bantu. Jadi kalau misalnya mau ngurus administrasi, lapor diri itu kan bisa nanya GF. Nah sedangkan kalau FSY ini lebih kita ngurus apa-apa sendiri, tinggal juga udah kayak di kos-kosan gitu kan, tinggal sendiri. Jadi mau nanya siapa temen juga jarang gitu kan. Kita baru nyampe, kita nggak tahu kenal orang Indonesia yang tinggal di kota ini, nggak tahu. Kita mau harus nanya langsung sama teman kita yang di Jerman gitu. Jadi pertama harus kemauan ngurus apa sendiri, bisa harus survive juga. Terus yang jadi kerugian waktu. Nah waktu kita terkuras buat kerja. Jadi kerja itu seakan-akan jadi prioritas kalau buat FSY, bukan jadi part time. Jadi dalam waktu 1 minggu FSY ini kerjanya 5 hari, sisanya 2 hari libur. Jadi udah kayak waktu sekolah gitu kan, udah kayak waktu kuliah. Senin sampai Jumat gitu. Senin istilahnya. Jumat kerja, Sabtu Minggu baru libur. Dan kerjanya juga 8 sampai 10 jam. Jadi sama kayak waktu sekolah juga. Jadi bukan jadi prioritas ya. Dan kerjanya kerja beneran. Kerja Maksudnya beneran. bukannya kayak kita magang, bayangan orang kan kayak Iya. magang, terus kita bisa masih santai-santai gitu. Iya, Enggak kan? enggak. Bener-bener Capek udah kayak juga. beneran gitu. Beneran Iya. juga. Maksud kata Iya. beneran di sini tuh ya sesuai dengan apa yang orang pekerja normal lakukan. Iya, benar. Bukan kita magang-magang biasa. Benar gitu. Jadi waktu terkuras, energi terkuras, waktu buat belajar kadang kita pakai buat istirahat gitu. Jadi susah juga buat menstabilkan waktu buat belajar sama istirahat. Itu kadang lebih suka istirahat. Terus ada waktu luang juga lebih dipakai buat jalan-jalan gitu sih. Itu pertama kerjaan waktu terkuras buat kerja, capek juga gitu. Tapi kalau buat di sisi lain worth it, pengalamannya, gajinya juga besar kan, Tadi ya, keuntungannya tadi ya. Jadi kerugian ini kembali lagi ke
keuntungannya, jadi worth it juga gitu. Kembali juga ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing juga. Oke, benar. Kalau misalnya FS Youth ini banyak juga nggak sih cewek yang ikut FS Oh, Youth? cewek. Nah, sebenarnya kalau cewek ada, tapi mungkin nggak banyak ya. Kebanyakan kalau cewek dalam arti di luar orang Indonesia itu banyak, orang cewek-ceweknya banyak. Iya. Tapi kalau orang Indonesia sendiri yang berangkat ke sini FS Youth, kebanyakan yang saya temuin itu sudah tinggal di Jerman. Jadi si ceweknya ini dulu sebelumnya au pair, terus dia pindah FS Youth. Itu banyak saya temuin. Tapi kalau dari Indonesia cewek berangkat langsung FS Youth ke Jerman, itu jarang banget. Jarang banget. Oke, mungkin itu bisa jadi bahan pembicaraan kita buat selanjutnya. Iya. Kita akan bahas gitu di nanti FS Youth untuk cewek gimana caranya atau Wah. apalah ya. Iya. Udah ada ide buat video selanjutnya. Tapi Kro, makasih banget ya udah share, udah berbagi Iya. tentang keuntungan kerugian FS Youth. Jadi buat teman-teman ya sekarang kan udah banyak pilihan nih. Bisa kuliah S1, S2, Ausbildung, FS Youth, au pair. Untuk ke Jermannya untung ruginya akan kita bahas terus di video-video ini ya. Jadi jangan lupa buat kalian subscribe, like, dan share video YouTube-nya Dang Diman ini supaya saya terus bisa semangat ya buat konten dan YouTube saya itu tumbuh ya, supaya banyak konten-konten positif yang bertebaran di YouTube. Jadi nggak cuma konten-konten negatif aja. Ya kita harus melakukan sesuatu untuk itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.